Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Nah, segmen ini tidak hanya tanya jawab namun lebih ke interaksi. Kami persilahkan Ustadz untuk bertanya terlebih dahulu kepada jamaah, baru kemudian jamaah mengajukan pertanyaan. Nah, kami persilahkan Bang Kohar atau Aki Kohar untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan Ko Denis. Mungkin Ko Denis bisa tanya-tanya terlebih dahulu pengalaman atau pernah diselingkuhi atau sebagai pelaku selingkuh. Silakan, nauzubillah. Silakan Ko Denis. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anak muda bertanya mengenai selingkuh, Ustaz. Sekarang ini kan zamannya media sosial, Ustaz. Dan mungkin hampir seluruh orang menggunakan media sosial. Dan salah satunya saya sebagai konten kreator di media sosial. Nah, Ustaz, jika seseorang ini sering melihat atau menonton konten-konten yang berbaur sifatnya seperti porno dan yang lainnya, Ustaz, di media sosial, apakah bisa menjadi pemicu atau pengaruh terhadap perselingkuhan, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak pernah ngelihat ya, insya Allah. Insya Allah tidak, Ustaz. Insya Allah ya. Nggak usah pakai handphone kalau bisa. Jadi bismillah. Sebetulnya Allah udah ngingetin ya, Quran surat keempat An-Nisa di ayat 76-nya, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. Lemah betulan. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kayak contoh ya, setan gak suka kita di rumah dengerin murotal 24 jam. Apakah dia bisa mencet tombol matiinnya sendiri? Enggak. Tiba-tiba mati kan horor juga, Bu. Atau saklarnya dipletekin sama dia gitu, nggak mungkin. Ya, kalau misalkan kita akhirnya lawan, nggak mau, saya pengen tetap dengar murotal, apa dibanting gitu TV-nya murotalnya? Kan enggak, ya. Dan memang ternyata secara sains saya setelah akhirnya dites, disurvei, ditanya apa orang akhirnya naudzubillah suka nonton porno atau naudzubillah izin ya penyakit PMO ya, pornografi, masturbasi dan onani, mohon maaf, dan akhirnya sampai naudzubillah jatuh kepada dosa-dosa perzinahan. Itu memang awalnya nggak ada, jarang sekali atau sedikit yang benar-benar mohon maaf syahwatnya nggak ketahan akhirnya dia ngelakuin, enggak. Tapi diawali dengan justru iseng, kebanyakan waktu luang, scroll dia akhirnya waduh diterusin. Nah, itu yang bahaya. Makanya punten ya, ketika diingetin bahwa tipu daya syaitan itu lemah, tapi kapan baru jadi kuat? Yaitu kalau kita ladenin, gara-gara kita ladenin soalnya. Makanya ketika diperintahin di Al-Isra 32 wala taqrabu zina itu jangan dekati. Kenapa? Karena memang nanti ada titik di mana kita tuh udah nggak sanggup nolak lagi. Sebelum nggak sanggup nolak, jangan deketin sama sekali mendingan. Ya. Nah misalkan contoh nih, awal punten misalkan ya, laki-laki sendirian di kamar, hujan, mati lampu, tapi internet kenceng, waktu luang, lihat-lihat, waduh, ya enggak? Itu kalau misalkan dari awal muncul yang gambar tidak baik langsung ditaruh itu handphone, dia berangkat keluar, main bola kek, main futsal kek, bantuin tetangga pindah kalau perlu Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Bayarin kontrakannya Pak, pindah Pak, jangan di sini Pak, ya. Yang penting saya ada waktu luang harus diisi kegiatan. Maksudnya adalah apa? Tinggalin kegiatan yang seperti itunya, cari timpah yang lain. Bismillah, pulang tahu-tahu capek, udah nggak pengen ngapa-ngapain, paling sholat, wudhu, mandi, tidur, udah selesai, udah. Tapi kalau terlalu banyak waktu luang ini bahaya, ya. Dan memang ketika sedang futur, nasihat dari guru juga kalau bisa jangan sendirian, ya. Cari orang, cari lingkungan yang maksain kan, makanya malu itu sebagian dari iman. Ketika akhirnya kita ngedeket sama orang lagi pada ngapalin Quran, kita padahal lagi males banget buka Quran, malu. Masa saya main game sendiri, yang lain lagi pada baca Quran? Nah makanya malu sebagian dari iman. Perempuan juga sama Bu, izin ngambek sama suami, ya udah dia akhirnya ikut reunian, udah mah nggak izin sama suami. Tahu-tahu di reuni ketemu mantan, celebek katanya, betul ya. Tahu nggak CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Kalau udah diladenin, tahu-tahu suka ada WA gaib Bu tengah malam Bu. 2:30, Assalamualaikum ukhti. Udah kebaca itu mah ya. Kalau
diladenin, dia udah punya template-nya. Masih ada waktu bagi kita untuk bertahajud. Masya Allah. Hati-hati, itu playboy syariah. Playboy. Baik, Masya Allah Ustaz. Kalau ini tadi bisa dilanjutkan lagi di segmen Dan berikut. kalau misalkan Ya. izin sedikit ya, kalau misalkan akhirnya kita ladenin, pasti. Tapi kalau dari awal udah diblok, Ya. udah nggak akan timbul rasa yang belum boleh muncul. Kalau diladenin, iya nih bang, aku juga lagi ruku tahu, repot. Bismillah ya, jaga, jangan diladenin sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini playboy syariah ini bisa dibikin status ya, hati-hati playboy syariah. Baik, berikutnya kami persilakan Mbak atau Ukhti Nunu untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Pantun atau Ustadz Taufik Rahman. Silakan, Ukhti Nunu, boleh? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata dalam rumah tangga ada perselingkuhan, dengan istrinya tuh sudah dimaafkan tapi terulang lagi. Artinya itu kan penyakit, Ustadz. Bagaimana menyembuhkan penyakit itu atau menghilangkan penyakit itu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau jasmani kita sakit, kita bisa tahu kemana solusinya. Apa penyakit kamu? Oh, ternyata dia penyakitnya bagian dalam paru-paru. Berangkat wilayah Cisarua, ada rumah sakit khusus bagian dalam ke sana. Apa sakit kamu? Oh, ternyata rumah sakit dia sakitnya mata. Mangga berangkat ke Cikini, ada khusus spesial rumah sakit Aini. Apa sakit kamu? Oh, ternyata penyakit jantung. Berangkat ke Jakarta Barat, ada khusus rumah sakit Harapan Kita. Itu bicara penyakit johir. Nah, ini bicara penyakit hati. Di saat memang pertama ibu bapak rahimakumullah, jadi ini nafsu yang kata ulama an-nafsu katifli intahmilhu syubba'ala hubbir radha iwa intaftimhu yanfatimu. Apa artinya? Nafsu ini percis kayak dedek bayi yang lagi nyusu sama uminya. Selama ibunya nggak ada punya kemauan buat menyapi bayi, maka ampe gede tuh bayi nggak akan berhenti buat untuk nyusu aja. Kan nggak lucu, anak udah kelas kelas 4 SD pulang dari sekolah, mak ngapain, mau netek. Nah, ini penyakit, iya. Makanya kitanya yang harus betul-betul mempunyai keinginan kuat untuk menyapinya. Nah, bagaimana solusinya? Di Quran surat ke-13, juz ke-13, ayat ke-28. Allah berikan solusi ini buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, saya tambahkan Syekh Ibrahim An-Nakhai sampai menyimpulkan untuk mengobati yang tadi merupakan penyakit, termasuk perselingkuhan, termasuk penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dawaul qalbi khamsatu asya'ah. Obatnya 5. Ada berapa Bapak Ibu? Tolong disimak nih. Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke, ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau bek begitu. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Biasakan dalam 24 jam itu Quran jangan jadi pajangan doang. Qiraatul Quran, membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Ketemu
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tuh. Ya Allah, Allah sampai melarang perselingkuhan, jangan hampir terjerumus, deketin aja udah nggak boleh. Tadi disebutkan yang namanya Imam Syafi'i mengatakan hutang. Jadi yang kita ngeri Bapak Ibu, kenapa? Nanti akan turun kepada zuriyah kita. Tuh, sambil merenungkan mana. Ustadz saya kurang paham. Tolong jangan tafsirin sendirian. Kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti gurunya. Takutnya nafsirin sendirian, ntar nanya sama bahasa semut lagi. Nah, udah itu. Singkat kata itu yang pertama. Kedua, apalagi obatnya? Wa ikhlaul batni. Banyak mengosongkan perut. Maksudnya bukan berarti nggak makan, nggak minum. Maksudnya memperbanyak puasa sunnah. Punten Bu, di saat kita lagi puasa sunnah, lantas ada teman kita yang sifatnya ngajak, yang arahnya sifatnya kepada terjerumus yang begituan, akhirnya dengan puasa kita jadi filter, jadi pagar apa enggak tuh? Maaf, ada yang ngajak ngegibah aja, kita lagi puasa nih, ada yang ngajak ngegosip, terbersit di hati, ini imun, aku lagi puasa. Apalagi tadi tuh ada masuk tuh bahasa yang sifatnya merayu. Begitu ibu ngeliat handphone, ya Allah ya Rabbi, itu yang dimana pernah dulunya ternyata masuk bahasanya I miss you. Punten lagi puasa nih, kira-kira ibu, Bu, apa balas I miss you tuh? Lihat, kalau suaminya silahkan, ini suami orang, ya Rabb. Tuh yang kedua. Yang ketiga, apalagi katanya? Ya Allah, salatul lail lau rok'atain. Biasain selelah apapun, syukur-syukur banyak, minimal jangan sampai terlewat walaupun 2 rakaat di saat sepertiga malam. Karena di saat sepertiga malam ini kita bangun, kita sholat, ada ungkapan Imam Ali yang luar biasa, man sahiral layal fakot farihan nahar. Siapa orang yang malamnya dipakai buat ibadah, yakin siang harinya akan hatinya penuh ketentraman dan kenyamanan. Masya Allah. Udah berapa tuh? Udah 3. Udah habis waktunya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan minimal 3 poin tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Nah, masih ada lagi di sesi Najab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.